Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Safina Zahra, Prodi Manajemen, ingin membagikan materi dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan pembahasan Manajemen Logistik untuk ujian tengah semester. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen logistik. Apa sih manajemen logistik? Nah, manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan, sumber input atau source yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau deliver, sistem informasi dan pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak, atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Jadi manajemen logistik ini berkembang untuk memasok barang yang masuk dan keluar, atau juga bisa melakukan layanan pengembalian produk atau barang. Misalkan yang sudah dibeli ternyata barangnya rusak, itu namanya dinamakan retur. Baik, selanjutnya. Di sini ada pembahasan definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Jadi, logistik di sini adalah gunanya untuk mengirim barang dan juga memesan barang. Jadi, kalau misalkan teman-teman banyak yang melakukan pembelian online, nah itu kan biasanya menggunakan logistik ya, menggunakan pengiriman logistik, maupun besar atau kecil barangnya itu menggunakan pengiriman logistik. Biasanya kalau misalkan yang keluar pulau, nah itu menggunakan logistik seperti pesawat atau misalkan menggunakan kapal seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada logistik bisnis yang pertama. Nah, logistik bisnis sendiri merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Jadi, logistik bisnis sendiri, kayak misalkan kita punya suatu bisnis atau suatu usaha di bidang online, sudah pasti atau sudah tentu kita menggunakan yang namanya kerjasama dengan pengiriman logistik. Nah, logistik manajemen ini apa namanya tuh kegiatannya itu secara tidak sadar terbiasa dilakukan orang selama ini yang dalam bidang bisnis. Nah, melibatkan kegiatan pergerakan dan juga penyimpanan, seperti itu. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, terus juga ada perusahaan retail seperti Indomaret atau Alfa, bisnis food and beverage atau F&B, terus ada juga perusahaan farmasi, dan yang selanjutnya ada juga industri manufaktur Toyota. Baik, di sini logistik yang terlibat, yang pertama ada e-commerce. Nah, ini lagi banyak banget ya sekarang, zaman sekarang itu semua masyarakat, baik muda maupun yang usia lanjut ya, yang dewasa, menggunakan pembelian barang itu melalui e-commerce. E-commerce itu apa sih? E-commerce itu seperti Tokopedia, Shopee,
Shopee, ada juga Bukalapak gitu. Jadi dia itu bergerak di bidang online. Nah, biasanya e-commerce ini pengambilan barang dari penjual. Misalkan kita beli online melalui toko, marketplace, itu banyak banget, kan ada juga pembeliannya itu secara COD. Tapi di sini untuk pengiriman luar kota, luar pulau, itu banyak menggunakan logistik, seperti itu. Dan juga penyimpanan di gudang pusat atau full fulfillment center, terus juga pengemasan dan pengiriman ke pelanggan, serta pelacakan paket secara real time. Real time, jadi menggunakan e-commerce atau membeli melalui e-commerce ini juga semuanya pelacakan paket sudah sampai mana, paket sudah dikirim atau belum, itu semua pelacakannya melalui online. Nah, sudah canggih sekarang itu sudah berada di online semua gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada retail. Nah, kalau retail sendiri logistik yang terlibat itu pengiriman barang dari pusat distribusi ke ratusan gerai, sistem pengisian ulang otomatis berdasarkan stok, penanganan barang cepat rusak atau fresh food. Nah, retail sendiri ini seperti Alfa, Indomaret, atau misalkan ada swalayan, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada F&B. Di sini logistik bahan makanan seperti roti, daging, sayur dari supplier ke dapur, pengiriman barang promosi atau kemasan, pengelolaan rantai dingin, cold chain, agar bahan tetap segar. Selanjutnya ada farmasi, distribusi obat dari pabrik ke apotek dan rumah sakit, menjaga suhu penyimpanan misalnya vaksin yang butuh suhu dingin, pelacakan batch produk atau kontrol kualitas. Selanjutnya ada industri manufaktur atau Toyota. Pengadaan bahan baku misalnya baja, plastik, komponen elektronik, pengiriman bahan ke pabrik, distribusi kendaraan ke dealer di berbagai daerah, manajemen suku cadang untuk layanan purna jual. Nah, kalau misalkan industri manufaktur Toyota sendiri kan memerlukan baja, terus juga plastik, komponen elektronik, biasanya barang-barang besar yang dibutuhkan oleh suku cadang ini menggunakan logistik yang cukup besar juga muatannya. Selanjutnya ada unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah satu, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material suku cadang dan barang jadi bangkrut. Yang kedua, transportasi sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Jadi, transportasi di sini itu kan biasanya memerlukan biaya, misalkan pengiriman ke luar kota, ke luar pulau, sudah pasti itu menggunakan biaya yang berbeda-beda tergantung jarak tempuh. Ada juga kecepatan, ada yang ekspres, ada yang memang tidak ekspres, seperti itu. Jadi tergantung kita memilih sesuai biaya, ingin sampai misalkan kalau logistik ada yang seminggu, atau misalkan ada yang 2 minggu, bahkan kalau misalkan harus menyeberang pulau itu ada yang sampai 1 bulan. Ya, misalkan dari Jawa ke Batam atau ke Riau seperti itu. Terus juga pelayanan, tentunya pelayanannya juga harus bagus, harus tepat karena kan kita membawa suatu barang, misalkan yang jumlahnya juga tidak sedikit, nah pelayanannya juga harus ditanyakan kembali, di-follow up kembali seperti itu dan konsisten. Jadi kalau misalkan kita sudah memakai transportasi logistik yang memang biasa kita pakai, usahakan cukup memakai transportasi yang memang
biasanya itu langganan dengan kita, tapi kalau misalkan lagi ada kendala, nah balik lagi layanannya yang harus kita koreksi kalau misalkan mau menggunakan transportasi logistik yang baru, misalkan yang belum pernah kita pakai sebelumnya, seperti selanjutnya ada persediaan secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jadi, persediaan ini tidak selalu sama dalam kurun waktu tertentu. Jadi, kalau misalkan jumlah persediaan misalkan hari ini bisa memuat barang misalkan 3 kilo. Nah, dalam setiap kurun waktu itu bisa berbeda-beda lagi. Misalkan dalam waktu yang akan datang, oh ternyata tidak bisa 3 kilo, misalkan ada kendala. Itu bisa hanya 2 kilo atau 1 kilo, seperti itu. Jadi, tergantung dari pihak logistik itu sendiri setiap, waktu atau kurun waktu yang ditentukan. Selanjutnya di sini ada komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Nah, komunikasi ini harus benar-benar kita jaga dengan pihak manajemen logistik sendiri. Kenapa? Karena yang namanya logistik adalah membawa barang, memberi barang atau memesan barang. Sudah pasti kita tidak bisa memutus komunikasi. Jadi harus terus-terusan membangun komunikasi yang baik agar barang itu sampai dengan tepat waktu, diterima juga dalam keadaan baik. Kalau misalkan komunikasinya tidak baik dengan perusahaan, takutnya terjadi yang namanya miskomunikasi atau misalkan barang menjadi lambat, terus juga untuk packaging atau safety yang lain-lain tidak aman, seperti itu. Jadi harus komunikasi agar, pengiriman barang atau pemesanan barang tetap dalam kondisi aman sampai ke, penerima. Selanjutnya ada pengelolaan dan penyimpanan. Nah, di sini pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Jadi, sebelum kita mengadakan pengelolaan, kita juga harus selektif memilih, menghitung jumlah persediaan, karena kalau misalkan sudah berjalan untuk manajemen logistik sendiri, kalau misalkan kita tidak selektif memilih atau misalkan mengelola, menyimpan dengan baik penyimpanannya, khawatir sampai dengan tujuan itu, kurang, bagus untuk produk yang kita terima nanti, karena kita tidak, selektif dalam mengelola penyimpanannya, terus juga dalam jumlahnya tidak dihitung kembali, persediaan seperti apa. Jadi kita harus selektif, menghitung kembali jumlah persediaan, terus mengelola penyimpanannya juga dengan baik, seperti itu. Selanjutnya di sini ada, kasus dan solusinya. Kasusnya apa sih? Nah, kasusnya itu biasanya adanya keterlambatan dalam pengiriman, terus juga adanya rute pengiriman tidak efisien, lalu ada stok persediaan barang tidak tersedia saat pesanan masuk. Nah, di sini kita balik lagi ke, yang tadi sudah dijelaskan, adanya keterlambatan dalam pengiriman. Itu biasanya karena kurangnya komunikasi yang baik antara pelanggan dengan perusahaan kita. Nah, terus juga, misalkan memilihnya tidak ekspres, memilihnya yang biasa, berarti itu kan adanya keterlambatan. Misalkan yang biasanya ekspres sampainya untuk logistik sendiri 1 minggu, tapi ini 2 minggu lebih belum sampai. Nah, jadi kita harus membangun komunikasi yang baik, terus juga harus selektif, bagaimana caranya mengelola penyimpanan yang baik, persediaan yang memang baik, seperti itu. Lalu di sini ada rute pengiriman tidak efisien. Nah, kalau misalkan rute sendiri, kalau misalnya kita menggunakan logistik yang memang langganan, pasti, logistik tersebut sudah terbiasa atau sudah tahu rute-rute mana saja yang memang dikirim barang ke, alamat kita. Tapi kalau misalkan, rute pengiriman tidak efisien, kita menggunakan logistik manajemen yang baru, nah itu kembali lagi dengan adanya komunikasi. Pokoknya semua itu harus, tidak putus komunikasi agar rute pengirimannya ini tetap efisien sampai dengan, tepat waktu
terus juga pengiriman dan barangnya tetap aman, seperti itu. Selanjutnya ada stok persediaan barang tidak tersedia saat pesanan masuk. Nah, ini yang tadi sudah dibahas, kita harus selektif mengelola, menghitung persediaan jumlahnya ya, jumlah persediaan kita harus hitung kembali, atau biasanya lakukan yang namanya stock of name. Nah, itu biasanya atau, apa namanya, gunakan stock of name ya, seperti solusinya di sini menggunakan sistem warehouse, di mana warehouse ini adalah gudang. Jadi kita harus punya gudang agar semua karyawan suatu perusahaan itu bisa stock of name atau menghitung kembali jumlah persediaan agar ketika pesanan masuk, stok tetap tersedia dengan aman. Seperti itu. Terus juga dari sini solusinya menggunakan teknologi rute dinamis untuk efisiensi rute perjalanan kurir. Jadi, em, biasanya kalau misalkan, kita menggunakan, logistik atau pengiriman ya, itu semua kan sudah ada yang namanya resi. Resi ketika kita mengirim suatu barang. Nah, resi tersebut untuk, kita mengecek ulangnya itu melalui online. Jadi, untuk teman-teman semua yang mengirim barang misalkan dari luar kota atau luar pulau, ketika teman-teman sudah, mengirimkan barang melalui ekspedisi, melalui kurir atau melalui logistik tersebut, jangan lupa teman-teman langsung minta resinya. Kenapa? Karena resi tersebut untuk pegangan kita atau untuk memantau kira-kira rutenya sudah di mana, perjalanan kurirnya sudah di mana, perjalanan logistiknya ini sudah di mana, jadi semua tahu. Seperti itu. Jadi semua ada buktinya melalui resi tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya menerapkan sistem notifikasi otomatis ke pelanggan untuk transparansi status pengiriman ya. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu namanya resi. Jadi kita jangan lupa setelah mengirimkan barang kita meminta resi. Setelah itu kita kalau resi itu otomatis langsung keluar ketika kita mengecek. Biasanya ngeceknya bisa di Google atau bisa di link aplikasi tersebut. Teman-teman bisa download misalkan pakai logistik apa yang memang mempunyai aplikasi, teman-teman langsung bisa, cek, status pengirimannya di aplikasi atau di link tersebut, seperti itu. Jadi, yang namanya manajemen logistik ini adalah, pengiriman ya, suatu pengiriman atau penerimaan suatu barang, seperti itu. Jadi buat teman-teman, yang pertama harus selektif, komunikasi yang baik, terus juga harus, mengelola penyimpanan barang atau ketersediaan barang dengan baik. Lalu, di sini jika adanya keterlambatan dalam pengiriman, teman-teman bisa menggunakan sistem warehouse. Kalau misalkan teman-teman rute pengiriman tidak efisien, teman-teman bisa menggunakan teknologi rute dinamis untuk efisiensi rute perjalanan kurir. Dan yang terakhir, bahwa stok persediaan barang tidak tersedia saat pesanan masuk, bisa menerapkan em, selektif untuk menghitung atau mengelola jumlahnya kembali. Seperti itu. Baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.